Mari tiba saatnya saudara kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita angkat satu nyanyian. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Biar Roh-Mu berkarya atas hidup kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari sekali lagi saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan katakan, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami. Sekali lagi saudara, berkaryalah Roh Kudus-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. jamah kami Bapa. Ubahlah kami, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai. Ini kerinduan kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Ubahlah kami, ubah setiap kami Tuhan.
bentuk setiap hidup kami. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Katakan ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai. Amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari saudara unjak bangkit berdiri, katakan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ubahlah kami, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan siapkan bagi kami, yang kami mau memanfaatkan dengan baik pula apa yang Tuhan sudah sediakan, sehingga kami semua yang ada ini Tuhan boleh menikmati firman-Mu bagaikan Maria yang duduk di ujung kaki Tuhan, menikmati perkataan-perkataan yang hidup dari Tuhan. Itu pun bagaikan harta yang tersimpan di dalam bejana tanah liat ini. Tuhan tolong kami lewat Roh Kudus, memberikan kami pengertian, memberi kami kesanggupan untuk menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan hidup kami. Di dalam tangan kasih-Mu kami menikmati dan menerima firman Allah. Amin. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Kita berada di mil terakhir dari kesudahan dunia dalam satu perlombaan. Biasanya kalau ada satu perlombaan, ya estafet, perlombaan lari cepat atau lari jarak jauh, maka dekat final itu banyak orang berguguran, sehingga yang keluar pemenang cuma satu. Banyak yang gugur, ya. Nah, kita di akhir zaman ini seperti dekat final dan banyak orang berguguran, ya. Tapi jangan kita yang termasuk di dalam yang berguguran. Kita harus merebut surga itu, perhatikan, dan merebut tanah Kanaan surgawi itu dengan tetap kuat, teguh, berdiri, tidak goyah, ya, mengutamakan ibadah. Sebab banyak orang gugur. Masalahnya berkaitan dengan penghidupan, ya. Tetapi kita harus kuat, teguh, berdiri, tidak goyah, ya, menantikan Roh Kudus dicurahkan oleh Allah. Dan banyak orang yang tadinya tidak dapat kemurahan malah mendapat kemurahan, dan tadinya orang yang mendapat kemurahan itu gugur. Itu perlombaan. Saya masih berbicara tentang Benyamin, masih berbicara tentang Rahel, Yakub,
Dan hari ini juga saya tambahkan dengan Dan, suku Dan. Siapa itu suku Dan? Dan itu adalah anak dari Bilha. Siapa Bilha? Itu adalah budak daripada Rahel. Ya, kalau kita baca Alkitab, maka kita akan ketahui siapa itu Bilha. Ya, budaknya Rahel. Karena Rahel itu mandul, tidak punya anak, maka disodorkanlah budaknya yang namanya Bilha kepada suaminya Yakub, dan kemudian akhirnya Bilha itu mengandung dan lahirlah yang namanya Dan. Ya. Mari kita baca dulu Yosua 18. Temanya saja di atas apa dikatakan? Di atas dari ayat 11. Milik pusaka suku Benyamin. Milik pusaka suku Benyamin. Yosua 18 ayat 11. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin, Ya. menurut kaum-kaum mereka. Ya, Dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan Ya. daerah Bani Yusuf. ya. Dan di atas itu dituliskan milik pusaka Benyamin. Jadi mereka dibagi-bagikan, masing-masing suku mendapatkan pusaka milik tanah pusaka Kanaan, ya. Jadi mereka ini mendapat bagian-bagian, termasuk Benyamin. Benyamin itu anak daripada Yakub dengan Rahel. Ya, ceritanya ketika Yakub ini lari dari rumah orang tuanya karena lari dari Esau. Dia takut dibunuh ya oleh Esau karena dia telah mengambil berkat yang sulung dari sebetulnya punyanya Esau. Tapi sebenarnya Esau ini salah sendiri, terlalu mengentengkan hak kesulungan, mengentengkan berkat sulung. Itu yang sekarang ini terlalu banyak di dalam kehidupan anak Tuhan. Dia mengentengkan hak sulung, berkat sulung. Kenapa Esau mengentengkan? Hari-hari mengejar apa? Binatang. Dia seorang pemburu binatang. Apa yang diburu? Daging. Ya, dunia. Ya, keinginan perutnya. Sampai satu waktu dia lapar, dia pulang, dan akhirnya dia merasakan bau yang harum, masakan adiknya Yakub, sup kacang merah. Nah, setelah dia minta supnya, Yakub bilang boleh, tapi jual dulu hak kesulunganmu. Nah, karena dia pentingkan perutnya, ya, dia pentingkan duniawinya, dia pentingkan daging itu, makanan yang enak itu, maka dia sumpah dan menjual hak sulung, berkat sulung. Ini contoh yang terbaik untuk kita. Kita orang Kristen dijanjikan ya berkat sulung, menjadi anak-anak sulung. Kita ini oleh Roh Kudus kita diangkat, bukan hanya anak, tapi sebagai anak-anak sulung. Yang namanya kita ini terdaftar di sorga, jangan sampai dihapus. Ya, yang nanti akan mewarisi sorga. Ya. Karena itu pentingnya nama kita ada di sorga, di kitab kehidupan. Karena waktu murid-murid 70 orang jumlahnya pergi menginjil, mengusir setan, mereka kembali. Mereka senang sekali. Mereka cerita, wah, setan-setan takluk nah, kepada kami. Tapi Yesus berkata, jangan bersukacita karena setan-setan itu takluk, tapi bersukacitalah karena namamu ada di sorga. Nah, Ibrani pasal 12 mengatakan kumpulan meriah anak-anak sulung yang namanya di sorga. Jadi Esau ini meremehkan itu.
Yang penting saya makan. Ya, sup kacang merah itu kasih sama saya. Ambillah itu hak sulungan, berkat sulungan. Dan jadilah Yakub dengan bantuan ibunya, ya, datang kepada Ishak, dan Ishak yang sudah tidak bisa melihat ini bertanya, siapa engkau? Dia bilang Esau. Ya, tetapi suara Esau tidak seperti itu menurut Ishak yang sudah tidak bisa melihat. Ya, suaranya Yakub. Datang sini dekat-dekat. Nah, tapi waktu datang dekat dia pegang lengannya, berbulu seperti Esau, tapi baunya juga baunya Esau. Nah, akhirnya dia tidak ragukan, dia memberkati dengan berkat yang sulung kepada Yakub. Akhirnya Esau tahu, wah, marah sekali. Dia mau bunuh adiknya ini, dan adiknya Yakub lari. Kemana dia? Ke rumahnya Laban. Laban ini masih keluarga. Ya, jadi dia lari ke rumah Laban, dan di Laban itu yang punya 2 anak. Laban itu punya 2 anak. Yang satu namanya Lea, yang satu namanya Rahel. Ya. Lea ini sama Rahel, cantik Rahel. Lea itu tidak, matanya tidak bersinar. Ya. Akhirnya Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Lalu dia bicarakan kepada Laban. Laban bilang, boleh, tapi kamu harus bekerja 7 tahun baru bisa mendapatkan Rahel. Nah, setelah kerja selesai 7 tahun, maka Laban tidak memberi Yakub Rahel, tapi memberi Lea. Nanti ketahuan pada saat malam pengantin, ketika semuanya dibuka, mukanya dibuka. Ternyata Yakub bilang, kok Lea yang saya diberi? Biasanya dia protes kepada Laban, kenapa kamu memberikan aku Lea, padahal kontraknya, perjanjiannya adalah Rahel. Nah, Laban memberi alasan, wah, tidak biasa kalau masih ada kakak, adik dulu yang kawin, menikah. Jadi kakaknya dulu. Tapi tidak apa-apa, nanti juga saya kasih adiknya yang namanya Rahel itu. Tapi kerja lagi 7 tahun kepada saya. Wah, Yakub demi Rahel, dia kerja lagi 7 tahun. Jadi total 14 tahun. Tapi Alkitab mengatakan yang 7 tahun itu dianggapnya 7 hari saja. Seperti 7 minggu. Begitu cintanya dia dengan Rahel. Dan akhirnya betul-betul Rahel diserahkan oleh Laban kepada Yakub. Jadilah istrinya. Sebab ini sebenarnya tidak cocok dengan apa yang terjadi semula. Semula tidak ada istri 2 dari seorang suami. Ya, itu mesti tahu garis bawah. Nah, jadi akhirnya Rahel sudah menjadi istrinya Yakub. Tetapi apa yang terjadi? Rahel itu mandul. Lea melahirkan sudah 4 anak, Rahel masih mandul. Nah, kemudian dia marah, dia kecewa. Akhirnya dia minta kepada Yakub, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk dia mendapatkan anak. Rahel memberikan kepada Yakub budaknya yang namanya siapa? Bilha. Marah luar biasa Yakub. Ternyata sekalipun dia cinta kepada Rahel, tapi marahnya luar biasa itu terjadi kepada Yakub. Ya, marah. Coba kita baca ya, kitab Kejadian pasal 29
ayat 16 sampai ayat 18. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Ya, Yang lebih tua namanya Lea, dan Ya. yang lebih muda namanya Rahel. ya. Lea tidak berseri matanya, Nah, tetapi Rahel itu elok sikapnya Ya. dan cantik parasnya. ya, Yakub cinta kepada Rahel, ya, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." ya, Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, ya, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya Ya. untuk mendapat Rahel itu. ya. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, Cuma 7 hari, 7 tahun itu. Luar karena biasa. cintanya kepada Rahel. Karena cinta. Ya. Gitu juga kalau kita cinta kepada Tuhan. Nggak bisa yang menghalangi kita melayani Dia. Nggak bisa menghalangi kita ibadah. Cinta kepada Tuhan. Ya. Ini kerja 7 hari, padahal 7 tahun. Dianggap seperti 7 hari itu karena kasih, tidak ada yang berat. Di dalam hadir, dalam ibadah, dalam menyembah Tuhan, ya kita melayani, nggak ada yang berat. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, kecuali tidak ada cinta. Ya. Nah, kemudian kita baca di ayat yang ke-21 sekarang. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Ya, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, ya, sebab jangka waktuku telah genap, ya. supaya aku kawin dengan dia." Nah, terus Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. ya, Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. betapa kecewanya Yakub. Ternyata Lea yang jadi istrinya. Jadi Laban ini nipu. Bagaimana rasanya itu? Yakub. Tapi dia lupa juga bagaimana rasanya waktu itu dia datang kepada Ishak. Aku ini Esau. Ya, padahal Yakub. Ya. Jadi kalau kita rasa sakit karena kita dibohongi, ya, dibodohi, ditipu, jangan kita tipu orang, jangan kita bohongi orang, jangan sakiti orang. Ya, dia sekarang sedang marah sekali itu. Ayat 23, tolong. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, Ya, lalu dibawanya kepada Yakub. ya, Maka Yakub pun menghampiri dia. ya. Yakub menghampiri, tetapi tolong baca ayat 25 dulu. Ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Ya, Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, ya. "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini?" Apa yang kau buat ini? Laban, Lea, kecewanya luar biasa. Ya, terus, "Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? ya, Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, ya, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. terus, Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. ya, Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, ya. asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Tetapi setelah Yakub akhirnya menikah dengan Rahel, ayat 31, tolong dibaca. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, Ya. tetapi Rahel mandul. Nah, ternyata Tuhan itu menaruh kasih kepada Lea. Kandungannya dibuka, sehingga dia melahirkan anak. Dan sudah 4 anak yang dilahirkan, yaitu Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda. 4 anaknya daripada Lea. Ya. Sedangkan dikatakan Rahel itu mandul. Mandul. Ya. Dibukanya lah rahim. Jadi kalau saudara mempunyai anak, bisa punya anak, mendapatkan anak, itu
karena Tuhan mengaruniakan anak, dan anak itu jangan disia-siakan, dididik dengan baik, sebab Tuhan mempercayakan anak itu supaya anak-anak yang kita miliki dari Tuhan itu menjadi anak-anak kerajaan sorga, yang satu waktu namanya ada di kitab kehidupan, di kumpulan Maria anak sulung. Jangan disia-siakan. Tapi kalau kandunganmu juga tidak pernah melahirkan anak, itu pun seizin Tuhan. Lahirkanlah anak-anak rohani. Ada teman saya, hamba Tuhan, juga tidak punya anak, tapi dia melahirkan anak-anak rohani. Ya, orang-orang yang kemudian diselamatkan, ya, itu diangkat anak, dipelihara, ya, dan dibuat sedemikian rupa. Nah, kemudian setelah Rahel itu mandul, kita mau baca ya. Ya. Pasal 30 ayat 1. Tolong. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, Ya. cemburulah ia kepada kakaknya itu, Ya. lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Nah, mendengar itu marah Yakub. Terus? Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan Ya. ia berkata, Ya. "Akukah pengganti Allah Ya. yang telah menghalangi engkau mengandung?" Nah, Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, Ya. supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, ya. dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Ya, terus. Maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, Ya. dan Yakub menghampiri budak itu. Ya. Terus? Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Ya. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, Ya. juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikan anaknya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan." Jadi anaknya Bilha itu namanya Dan. Karena pikirannya Rahel supaya Bilha itu melahirkan anak buat saya. Ya. Jadi seakan-akan seperti kandungan daripada Bilha itu dipinjam supaya melahirkan anak buat saya. Itu kata Rahel. Dan betul Bilha mengandung. Mungkin karena marah sekali juga si Yakub, maka Yakub, tidak apa-apa, sudah saya menghampiri budak saya ini. Ya, sudah marah dia. Jadi ternyata ada cinta, ada juga marah, bisa marah. Ya, nah, kemudian lahir Dan. Nah, disinilah ceritanya. Nah, kita baca dulu. Akhirnya ketika dilihat Rahel itu, ya, Tuhan juga mengasihani dia, maka dia mendapatkan seorang anak. Seorang anak yang namanya Yusuf. Kemudian lahir lagi anak kedua, namanya Benyamin. Jadi Yakub mempunyai anak dari Rahel 2. Ya, Yusuf dan Benyamin. Yusuf kita tahu yang dicinta oleh Yakub, sehingga diberi jubah istimewa, diistimewakan dari semua anak yang lain. Ya. Nah, sehingga saudaranya semua cemburu dan mereka jual Yusuf. Ya, sehingga Yusuf masuk penjara akhirnya di rumah Potifar. Ya, dia digoda dan tidak mau jatuh dalam dosa, dan akhirnya Yusuf kemudian keluar menjadi raja Mesir. Tapi bagaimana dengan Benyamin? Nah, Benyamin ini ketika Rahel mau bersalin, mau melahirkan Benyamin, maka kesukaran, penderitaan, sukar melahirkan,
dan akhirnya Rahel tidak tertolong dan Rahel itu mati, meninggalkan dunia. Tapi anaknya sempat lahir. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rahel mengatakan pada Yakub, namanya Ben-Oni. Ben-Oni ini adalah anak atau putra dari kesusahan saya, penderitaan saya. Ya. Ini namanya Ben-Oni, anak dari penderitaan yang hebat, kesusahan yang hebat dari saya. Lahirlah Ben-Oni. Tetapi Yakub merubah nama anak itu dari Ben-Oni menjadi Benyamin. Benyamin itu adalah anak dari tangan kananku. Yakub tidak mau larut dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Lalu Yakub tidak mau melihat anak itu Ben-Oni, penderitaan, kesedihan, kesusahan. Lalu dirubah namanya, inilah kekuatanku. Ini anak dari tangan kananku, itu kekuatan, ini tangan kanan. Dengan kata lain, Yakub ini bangkit dari kesusahan. Kalau dia ingat betapa sedihnya, Rahel itu adalah istri yang dicintai dia. Dia rela kerja 14 tahun hanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi sekarang Rahel ini meninggal dunia dan melahirkan anak kedua yang dia namakan Ben-Oni. Dia tidak mau larut dengan kesedihan itu. Lalu dia bilang begini, aku akan menamakan anak ini Benyamin, anak tangan kanan. Hari-hari ini saudara jangan larut dalam kesedihan karena situasi kondisi dunia, ekonomi dunia yang semakin sulit. Banyak orang larut di situ. Jadi saya kembali ke Benyamin ini. Namanya anak tangan kanan. Inilah waktu kita harus berkuat di dalam Tuhan. Jangan seperti orang berlomba lari, dekat final jatuh, lemah. Ya, Yakub ini tidak mau larut. Yakub bangkit menatap masa depan. Ya, masa depan yang penuh harapan. Makanya dia katakan, anak dari tangan kanan, aku harus kuat. Kalau aku lihat anak itu, aku kuat. Ini tangan kananku. Situasi dunia, kondisi dunia sekarang, kita harus berdiri teguh, kuat. Jangan goyah. Sebab Tuhan punya rancangan masa depan yang baik. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di mana? Di Yerusalem baru. Langit dan bumi yang baru. Itu kita harus rebut. Tapi kalau kita kuat, tapi kalau lemah tidak bisa merebut. Ya, kita baca Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak mau membiarkan kita jatuh dekat final. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, Ya. yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan celaka. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh Hari harapan. depan yang penuh harapan itu bukan hanya dunia ini. Sebab dunia akan lenyap. Dunia sedang lenyap. Jadi Tuhan merancangkan damai sejahtera, sukacita itu masa depan yang penuh harapan, bukan dunia. Kalau dunia sedang lenyap, masa Tuhan cuma merancangkan masa depan yang penuh kecerahan di dunia? Tidak. Sampai di Yerusalem baru. Itu masa depan yang penuh harapan. Kita harus meraihnya. Kita harus memperolehnya. Itu pengharapan anak-anak Allah yang tidak pernah dikecewakan.
Ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin Ya. bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita menderita sekarang. Uang kita pas-pasan. Kita berlelah-lelah, berjeri lelah, melayani, pergi ibadah. Ya, mungkin ini yang kita kurangi. Mungkin biasa mau makan enak, beli baju bagus. Ini tidak. Aku harus melayani, aku harus ibadah. Ini yang kurang dibuat oleh orang. Pokok makan enak, baju bagus, tapi uang untuk ibadah itu ditiadakan. Inilah keadaan dunia zaman akhir. Ayat 22 Roma 8. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk Ya. sama-sama mengeluh Ya. dan sama-sama merasa sakit bersalin. Iya, sama-sama kita sakit bersalin, semua susah. Nggak ada yang nggak susah sekarang zaman akhir ini. Dan bukan hanya mereka saja, Ya, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung iya. roh. Kita juga yang menerima karunia sulung roh. Kita anak-anak Allah yang memanggil Abba, Bapak, juga sama menderita. Ya, terus Kita juga mengeluh dalam hati kita ya, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, ya. yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, satu waktu Tuhan bebaskan kita dari tubuh penderitaan ini, tubuh maut. Ya. Terus ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya. Ini yang Yakub punya pengharapan. Dia harus kuat. Ya, dia harus tahu apa yang dia buat. Makanya dia bilang tidak, namanya bukan Ben-Oni, tapi Benyamin. Ben-Oni menderita kesedihan, kelemahan, kesusahan. Tapi sekarang jadi Benyamin. Kuat, teguh dalam pengharapan. Ya, terus dibaca sampai ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, Ya, kita menantikannya dengan tekun. kalau kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, nanti itu di mana? Langit dan bumi yang baru, Yerusalem surgawi. Ya, terus Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. ya, Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah ya. dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saya mau baca lagi tadi ayat 23 Roma 8, tolong dibaca. Dan bukan hanya mereka saja, Ya, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung tak roh. menerima karunia sulung, jadi anak-anak sulung. Kita juga mengeluh dalam hati kita Ya, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, Ya. yaitu pembebasan tubuh kita. ya. Nah, kita ini ayat 26, demikian juga roh itu membantu dalam kelemahan kita. Ya. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi Itulah. mereka yang mengasihi Dia. itulah Allah kita. Kalau kita mengasihi Dia, Dia bekerja. Dia menolong. Nah, makanya Rasul Paulus bilang dalam Korintus, berdiri teguh. Jangan goyah. Itu yang dibuat oleh Yakub. Ketika dia lihat itu anak, dia lihat ini kekuatanku. Ada pengharapan. Tidak seperti Rahel, dia bilang Ben-Oni. Anak dari kesukaran, penderitaan. Ya. Mari kita rubah penderitaan, kesukaran dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan menolong kita. Di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan menolong kita. Ya. Coba kita baca itu. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, berdirilah teguh, berdiri teguh, jangan goyah, jangan goyah. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tetap bekerja, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, Ya, bersikaplah sebagai laki-laki, nah dan tetap kuat. itu tetap kuat. Itu harapan Yakub. Ketika dia melihat anak ini Benyamin, dia tetap kuat. Walaupun kesedihannya yang luar biasa, orang yang dicintainya itu telah tidak ada. Rahel yang begitu dicintainya, sampai dia 14 tahun kerja, dia tidak ada lagi. Dia lihat itu anak, wah. Istrinya bilang Ben-Oni, Benyamin, anak tangan kanan. Kuatkan, teguhkan hatimu di masa-masa sulit seperti ini, dengan berjeri lelah melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, ya, beribadah tidak mengurangi. Itu sama dengan satu usaha yang selalu harus kita buat dalam kehidupan ini supaya tetap kuat. Berdiri teguh, bersikap seperti laki-laki. Artinya laki-laki itu melambangkan kekuatan. Sama dengan Yakub melihat ini, harus kuat, harus kuat. Ya, harus kuat. Nah, dan kemudian sebelum lahir Yusuf, sebelum lahir Benyamin, maka sempat Bilha itu budak pembantu daripada Rahel, diserahkan kepada suaminya Yakub. Dan Yakub mendekati, lahir apa? Dan. Lahirlah yang namanya Dan. Dan itu artinya hakim. Dari keturunannya memang ada hakim. Salah satunya itu Simson. Ya. Nah, kemudian kita belajar tentang suku atau Bani Dan ini. Ya. Dia lahir dari Bilha. Ya. Arti namanya itu hakim. Dari budak. Nah, sedangkan Lea melahirkan dari Yakub, asli anaknya 4. Ya, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda. Nah, tapi kalau kita belajar lanjut, Dan ini lahir, dengar baik-baik ya, bukan atas rencana Allah. Itu kelahiran tidak normal yang dirancang oleh manusia, bukan Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semula hanya ada satu suami, satu istri. Tidak ada suami satu, istri 2. Dan tugasnya seorang istri itu adalah menjadi penolong. Jadi sebetulnya sudah banyak kekeliruannya, ya. Harusnya kalau Lea ya apa boleh buat. Ditambah Rahel. Yakub punya istri lebih dari 1. Sampai budak-budaknya itu juga, ya, jadi istrinya yang menurunkan keturunan. Ya. Nah, kita belajar ini. Semula tidak demikian. Jadi lahirnya Dan dari Rahel ini bukan rancangan Allah, tapi rancangan Rahel. Rahel berikan kepada Yakub dalam keadaan yang stres mungkin. Dan Yakub juga stres, mereka bertengkar. Hanya Yakub menghampiri Bilha, lahir Dan. Kejadian mencatat
semula Allah menciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Namanya siapa? Adam dan Hawa. Hawa itu adalah penolong dari Adam yang diambil dari rusuk. Ya, Adam dibuat tidur, diambil rusuknya, jadilah dibangun seorang perempuan yang namanya Hawa. Tugasnya adalah menolong suaminya, mendukung suaminya. Jadi istri itu penolong yang baik, pendukung yang baik. Ya. Terutama membesarkan anak-anak dengan baik, mendidik anak dengan baik. Ya. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, Ya. tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia Adam cuma sendiri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang penolong. sepadan dengan dia. Istri itu penolong, bukan penggugat, bukan pahlawan. Menolong suaminya. Terus Lalu Tuhan Allah ya, membentuk dari tanah segala binatang hutan ya. dan segala burung di udara. Perhatikan. Dibawanyalah semua kepada manusia itu Ya. untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ya, terus Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, Terus? demikianlah nanti nama makhluk itu. ya, Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, ya, kepada burung-burung di udara, ya, dan kepada segala binatang hutan. ya. Tetapi baginya sendiri, Nah. ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ternyata binatang-binatang itu tidak bisa jadi penolong. Tidak sepadan. Lalu Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Dan dari rusuknya Adam dibangunnya Hawa. Lalu dia berkata, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Suami dan istri itu satu daging. Makanya yang Tuhan harapkan, jangan berpasangan nikah dengan orang yang tidak seiman dengan engkau, tidak sepejalan, nanti banyak masalahnya. Ya, banyak masalahnya. Oh, kamu Kristen, saya Kristen juga. Tapi kalau dia belum lahir baru, nanti jadi banyak masalah. Kalau dia belum terdidik, terbiasa dengan didikan rohani, nanti kamu susah. Ya, itu. Jadi menjadi pasangan suami istri tidak gampang. Ya, tolong dibaca ayat 21 sampai 25 selesai. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, Ya, lalu menutup tempat itu dengan daging. ya, Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, ya, dibangunnyalah seorang perempuan, ya, lalu dibawanya kepada manusia itu. ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku Tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, Ya, sebab ia diambil dari laki-laki. terus. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Nah, dan bersatu dengan istrinya, Ya. sehingga keduanya menjadi satu daging. ya, jadi ini laki-laki suami istri satu daging. Harus meninggalkan ayah ibu, dewasa, mandiri. Meninggalkan ayah ibu menjadi satu dengan istri. Jadi orang tua juga tidak usah campur. Anak punya urusan, paling dari samping. Nah, memberi nasihat dari samping. Ya, tapi yang paling bahagia punya nasihat firman Tuhan. Itu sangat bagus. Nasihat firman Tuhan. Ya, tidak gampang berumah tangga. Tidak mudah seperti yang kita pikirkan. Tapi saya tidak berhenti di sini. Lahirlah Dan dari rahimnya Bilha.
Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Dan ini? Dan ini anak dari Bilha, ya. Jadi anak dari Bilha ini, Dan ini, kemudian termasuk dari 12 suku Israel. Ya. Tapi suku Dan ini, dengar baik-baik, tidak dimeterikan dari 12 suku. Namanya tidak tercantum. Bayangkan. Kalau saya melihat anaknya dari Rahel, Yakub, anaknya dari Lea, dan anak dari kudik-kudik. Kalau kita baca itu, ya, Alkitab kita yang kita baca di kitab Yosua, semua baik anak dari istri maupun anak dari budak itu, ya, anak dari gundi, itu Tuhan tetap memberikan warisan tanah Kanaan. Semua punya bagian. Kecuali suku Dan ini, ya, dia dikasih Tuhan, ini tempatmu, ini tempatmu. Tapi suku Dan tidak mau ambil apa yang diberikan Tuhan. Dia merebut tempat lain untuk jadi miliknya. Dan itu kalau saudara baca di Alkitab dengan jelas. Nah, Dan ini dia tidak mau mengambil bagian apa yang Tuhan berikan. Nah, tapi kalau kita periksa pada akhirnya di Wahyu 7, dari 12 suku 144.000 dari bangsa Israel yang dimeteraikan, suku Dan dan suku Efraim tidak ada nama. Wahyu 7. Mulai baca Wahyu pasal 7 ayat 5. Dari suku Yehuda, Ya, 12.000 yang dimeteraikan. ya, Dari suku Ruben, 12.000. ya, Dari suku Gad, 12.000. ya, Dari suku Asyer, 12.000. ya, Dari suku Naftali, 12.000. ya, Dari suku Manasye, 12.000. Dari suku Simeon dan Ya. 12.000. ya, Dari suku Lewi, 12.000. ya, Dari suku Isakar, 12.000. ya, Dari suku Zebulon, 12.000. ya, Dari suku Yusuf, 12.000. Dari suku Benyamin, 12.000. ya. Jumlahnya total 144.000 orang. Ini dari suku Israel asli. Ada namanya Dan di situ? Ada suku Dan? Tidak ada. Ada Efraim? Tidak ada. Manasye ada. Kenapa dua nama ini tidak ada? Perhatikan baik-baik saudara. Kalau saya baca ayat 9 berikutnya, di situ dikatakan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Ada di sana. Silakan baca ayat 9. Perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, ya, yang tidak dapat terhitung tidak banyaknya, dapat dihitung dari segala bangsa, dari segala bangsa, dan suku, dan dan kaum, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi asli Israel, kita bangsa kafir, tetap diberikan kesempatan untuk berdiri di hadapan anak domba memakai jubah putih. Perhatikan baik-baik. Anak gundi, anak Rahel, anak Lea, semuanya diberikan apa? Pusaka, tanah. Itu luar biasanya Allah saya
Terpujilah Tuhan, Allah kita, Tuhan kita. Nggak pilih, dia kasihkan anaknya Bilha, anaknya budak-budak itu, bagian ini juga anak asli. Kita ini siapa saudara? Budaknya dosa. Kita bukan orang Israel. Ya, tapi kita yang diangkat anak oleh roh itu, kita harus ada di sana. Kau mau di sana. Jangan gagal seperti Dan, jangan gagal seperti Efraim. Tadi saya awali, kita di garis finish. Menjelang akhir zaman ini akan berakhir. Banyak orang berguguran, gugur imannya, gugur pengharapannya, gugur kasihnya, tidak kuat menderita. Makanya Yakub, dia bangkit dengan satu pengharapan baru. Ini anak tangan kananku. Aku harus kuat untuk merawat, memelihara, membesarkan Benyamin ini. Ada Benyamin di situ? Ada, namanya dimeterikan. Dari 144.000 orang ada Benyamin. Tapi Dan ini yang sebenarnya anaknya Bilha itu, ya, anak budak. Tapi toh diberikan warisan, diberikan tanah. Ya. Tetapi apa yang Allah berikan itu dia tolak. Dia cari sendiri. Jangan kita seperti itu ya. Sudah dapat kemurahan dari Tuhan, kita sia-siakan kemurahan itu. Kita buang. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia, tapi nyawamu binasa, kata Tuhan. Bukan itu yang kita kejar. Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia? Rasul Paulus bilang, aku berlari-lari. Yang dulu ku anggap itu untung, sekarang rugi. Untuk apa? Merebut Kristus itu. Lebih baik kita memperoleh tanah Kanaan surgawi itu daripada tanah Kanaan jasmani. Apa saudara kira Tuhan senang itu? Ya, bahwa siapa namanya? Sarah kasih kepada Abraham siapa? Hambanya, budaknya. Siapa namanya? Hagar. Jadi ini yang dibuat oleh Rahel ini, contoh itu. Contoh. Jadi Rahel melakukan ini melihat Sarah. Oh, Sarah juga kasih Hagar. Lahir siapa? Ismail. Inilah peperangan. Jadi Alkitab ini ceritanya yang kita sekarang saksikan di dunia ini. Jadi kalau kita tidak mau belajar, kita jadi bodoh. Kita jadi orang Kristen tidak tahu apa-apa. Buta rohani. Yang hari-hari kita gumuli cuma uang dunia ini yang sedang lenyap. Jadi Sarah ini contoh yang buruk. Apa Tuhan senang? Tidak. Abraham itu tidak pernah ditemui Tuhan selama 13 tahun. Sesudah Ismail lahir, umur Abraham 86. Dari 86, Alkitab mencatat umur 99 baru Abraham ditemui Tuhan. Jadi selama itu Tuhan sembunyi, Tuhan marah. Jadi Tuhan tidak senang dengan pernikahan lebih dari satu istri, lebih dari satu suami. Baik Tuhan itu, baik toh. Coba Bilha itu dikasihkan sama siapa? Rahel. Lea juga turut-turut kasih juga budaknya.
Ya, tapi kebaikan Tuhan semua anak dari budak pun dapat bagian, termasuk Dan. Tapi akhirnya Dan dengan Efraim tidak punya nama dari orang yang dimeterikan. Jangan saya dan saudara tidak ada di sana. Kita gagal, kita gugur. Ya, makanya kita harus kuat-kuat. Kalau saudara baca Kejadian pasal 16 ayat 16. Ya, coba baca dengan cepat. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya. Terus Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, Ya. maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram Ya. dan berfirman kepadanya, Ya. Akulah Allah yang maha Aku kuasa. Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku Hidup. dengan tidak bercelah. Di hadapan saya dengan tidak bercelah. Ini keinginan Tuhan. Sampai gereja ini tidak punya cacat dan celah. Layak ada di Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Layak ada di pesta kawin anak domba. Layak menjadi mempelai wanita Yesus. Hidup tidak bercelah. Apa Tuhan tidak marah? Karena Sarah memberikan Hagar dan Abraham mau juga dan melahirkan Ismail. Tapi kalau saya lihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kalau kebaikan Tuhan pada anak-anak dari budak-budak Yakub, budak-budak dari istri Yakub, diberi tata pusaka, maka saya lihat satu hal. Anak dari Hagar itu pun diperhatikan oleh Tuhan. Itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Dalam kelemahan saya, mungkin pernah melakukan salah. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki. Daud adalah orang yang berdosa. Dia diberi kesempatan kedua, perbaiki. Jangan kita takut kita berbuat salah, datang pada Tuhan. Saya ingin mencapai Yerusalem surgawi, langit dan bumi yang baru. Ya, kalau saudara lihat Kejadian 21, baca saudara 10 ayat 10 sampai 13. Berkatalah Sarah kepada Abraham, Iya, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, ya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. terus, Hal ini sangat menyebalkan Abraham ya, oleh karena anaknya itu. ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Perhatikan baik-baik. Allah bicara sama Abraham. janganlah sebal hatimu Jangan sebal hatimu. karena hal anak dan budakmu itu. Iya, Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, iya, haruslah engkau mendengarkannya. iya, Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. iya. Terus, Tetapi keturunan dari hambamu itu ya. juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, Coba baiknya Tuhan tahu. karena ia pun anakmu. Anak Abraham, Ishak. Tapi Ismail, anak dari budak daripada Sarah, itu juga suatu bangsa yang besar. Sama anak-anak budak-budak daripada Bilha, ya, mereka juga diberi warisan. Tuhan beri kesempatan orang Israel, dan Tuhan beri kesempatan kepada kita bangsa kafir untuk bisa mencapai itu langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Kita boleh berdiri di hadapan anak domba, tapi jangan sampai kita gugur. Suku Dan itu gugur, tidak ada namanya. Jangan sampai nama kita dicoret dari kitab kehidupan. Makanya Tuhan peringati kepada kita dalam Matius 16. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia, tapi nyawamu binasa? Hari-hari ini kita memperhatikan firman Tuhan. Kita bukan semakin kendor dalam ibadah dan melayani Tuhan, tidak. Walaupun sebagian orang
Dalam terjemahan lama saya bacakan pada hari Minggu, sebagian orang tidak lagi menghadiri ibadah. Tapi kita yang ada jangan kendor. Ini satu perlombaan. Tadi saya gambarkan banyak orang di dekat-dekat finishnya itu gugur, capek, lelah, tidak bisa maju lagi. Ya, tapi Abraham sudah membuat satu hal yang tetap Allah tidak senang. Dari Allah tidak bicara dengan dia 13 tahun. Allah suka satu suami, satu istri. Tapi yang sudah terjadi itu dia cinta semua manusia. Ya, cinta manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa Dan Efraim tidak ada di sana? Tidak dimeterikan. Perhatikan baik-baik, jangan sampai namamu dihapus. Loh, kita percaya lahir baru, nama kita disuratkan di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Tapi jangan sampai dihapus. Bisa. Kalau kita melakukan dosa dan kita tidak mau bertobat, dihapus. Loh, bisa dihapus? Dihapus. Tuhan tidak segan-segan. Itu sudah dikatakan di jemaat Sardis. Barang siapa tidak mencemarkan pakaian hidupnya, namanya tidak kuhapus dari kitab kehidupan. Ya, itu sebabnya kita perlu ibadah. Itu sebabnya kita perlu dengar firman. Firman itu menyucikan kita, bukan tawar-menawar. Ya. Kenapa Efraim dan tidak masuk? Dosa apa dilakukan? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, Ya, lalu diam di sana. ya. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Terus, Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. ya, terus, Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, ya. maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, Tetapi, yaitu Rehabeam, ya, Raja Yehuda. ya. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Terus, Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, ya, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. ya, Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. ya. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Nah, itu sudah ditempatkan di mana? Di Dan. Satu di Betel. Betel itu siapa? Efraim. Apa yang mereka buat? Patung. Artinya mereka apa? Menyembah berhala. Berhala orang zaman akhir itu apa? Mamon. Kamu tidak bisa menyembah Allah sekaligus menyembah mamon. Nah, ini yang sekarang kelepasan gereja terakhir itu mamon, uang, kecintaan akan uang, bisa membuat orang menyimpang dari iman. Coba hati-hatilah. Suku Dan, suku Efraim, penyembahan berhala. Waktu itu jadinya orang berbuat semau-maunya, ya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, Hakim-Hakim 18 ayat 30 dan 31, tolong dibaca, perhatikan apa Alkitab katakan. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Ya, Lalu Yonatan bin Gersom bin Nusa
Ya. bersama-sama dengan anak-anaknya Ya. menjadi imam bagi suku Dan, Terus, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. terus, Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. ya, patung pahatan yang dibuat Mika. Terus, Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. nah, menyembah apa? Patung berhala. Kalau kita baca sedikit lagi ini ya, Hakim-Hakim 17. Ini lebih jelas. Patung itu asalnya dari mana? Ayat 1. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Ya, Mika namanya. ya, Berkatalah ia kepada ibunya, ya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. ya, Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. ya, Memang uang itu ada padaku, ya, akulah yang mengambilnya. ya, Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. ya, Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. ya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku mau kuduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, No. supaya dibuat patung pahatan Nah, dan patung tuangan. ini sudah salah arah. Uang itu dianggap nanti anaknya saya bisa menyembah Tuhan. Jadi dari uang emas-emas itu dibuat jadi apa? Patung. Uang emas jadi patung. Nah, Tuhan ingatkan kita tidak bisa menyembah Allah, menyembah Mamon. Itu berhalanya orang zaman akhir. Uangnya disayang, jangan ke tempat ibadah dengar firman. Di satu sisi memang YouTube berguna bagi orang yang tidak ada di tempat. Tapi bagi orang yang ada di dalam kota yang sama, datang ke tempat ibadah. Ya ada sangkut pautnya ini. Uang emas itu dijadikan apa? Patung. Ini yang menyebabkan Efraim dan tidak bisa masuk. Tidak daftar. Jangan sampai itu ya. Jangan sampai gugur. Masih ingat Yudas Iskariot? Apa yang membuat dia gagal? Uang. Kecintaan akan uang. Ya. Anak-anak dari Yakub, dari budak-budak, tetap dapat warisan. Ya. Anak dari Abraham, dari Sarah maupun dari Hagar dapat warisan. Jadikan satu bangsa besar. Tetapi mereka walaupun dapat tanah Kanaan di dunia, warisan di dunia, tapi apa artinya kalau tidak mendapatkan tanah Kanaan surgawi, warisan yang kekal? Itu yang kita buru. Mau buru itu? Mau dusu? Bayar harga. Tidak gampang. Ya toh, tidak gampang. Coba saudara baca sendiri di rumah. Ayat-ayat nanti ulangi, baca lagi. Ternyata kita mau merebut itu tanah Kanaan. Kita mau merebut, nanti kita boleh berdiri di hadapan anak domba. Bukan dunia. Dunia sedang tenggelam, lenyap. Tuhan Yesus menolong kita. Ya, apa saudara bisa menangkap ini? Mungkin saya memberi penjelasannya agak terlalu sulit, tetapi tidak apa-apa. Ya, saudara tangkap yang mana saudara bisa tangkap. Ya, apa gunanya kamu dapat seluruh dunia, tapi nyawa binasa? Itulah anak Bilha dapat warisan, suku Dan dapat, tapi dia tidak punya nama di sana dimeterikan sebagai milik Allah. Bayangkan, gugur. Jadi jangan gugur iman ya. Itu sebabnya saya pikir, kenapa Yakub ini memberi nama Benyamin?
Ya, dia bangkit dari kesedihan istrinya meninggal. Dia bangkit dari kesedihan melupakan semua itu. Lalu dia menatap masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita di sana. Di Yerusalem surgawi. Mari kita bangkit berdiri. Yerusalem baru. Ya, ini kita tuju. Menjadi milikmu. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku kaulah kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau kesucian Allah. Amin. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan berilah kasih, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Kita siapkan perjamuan suci. Angkat itu roti. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Silakan kita makan dalam iman, dalam nama Yesus. Kita mau angkat cawan. Sesudah makan diambil cawan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang.
Apa saudara percaya? Jawaban yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita mau angkat tangan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau merindukan Yerusalem yang baru. Langit dan bumi yang baru. Kita akan menghuni itu. Kalau kita tetap kuat. Menjadi milikmu. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku kaulah kota idaman. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama. Amin Tuhan. Agar daku menjadi mempelai-Mu, di mempelai-Mu, sebab hidupku serba tiada sempurna. Hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu, aku merindu menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mendorong kami untuk menjadi kuat, penuh pengharapan, masa depan yang cerah. Bukan di dunia, dunia sedang lenyap, tapi masa depan yang penuh harapan di langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Ke situ kami harus ada. Itu sebabnya kami berlomba dengan menatap ke depan, berkuat berdiri di atas firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus yang menolong kami agar kami mencapai tujuan kami. Jangan kami seperti Dan, seperti Efraim yang mendapat pembagian tanah pusaka tetapi tidak mencapai pemberian di Wahyu 7 itu. Tolong kami Tuhan. Jangan coba jumlahnya besar seperti Ismail, keturunan Abraham melalui budaknya Hagar, tetapi tidak mencapai sasaran. Tuhan ingin kami ini sekelompok kecil untuk mencapai Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ajar kami untuk punya jiwa berlomba yang mengejar Tuhan. Kalau aku bisa dapat Tuhan itu, bukan dunia ini, bukan ketenaran, bukan pangkat, bukan kedudukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berilah, mari angkat tangan, kasih-Mu yang utama. Agar aku menjadi milik pelai-Mu, di mempelai-Mu.
sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu, Aku merindu menjadi milik Tuhan, menjadi milik-Mu. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Jadilah berkat, saksikan agar banyak orang diselamatkan. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin.